Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami, Tuhan yang memberkati, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, jikalau ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara seiman, pertanyaan kerohanian yang ingin kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami. Nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, saudara, untuk malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Orang Benar dan Hewan Ternaknya. Orang benar dan hewan ternaknya. Kita baca lebih dulu Amsal pasal 12 ayat 10. Amsal pasal 12 ayat 10, firman Tuhan berkata, orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Ya. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain, yaitu terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini ini ya. Ini bunyinya lebih jelas lagi. Orang baik peduli terhadap ternaknya, tetapi orang jahat tidak tahu berbaik hati. Nah, kitab Amsal sebagai firman Tuhan menyatakan demikian. Mari kita merenungkannya. Ini agak unik menurut saya, ya, karena yang harus kita renungkan adalah pertama orang benar, yang kedua hewannya atau hewan ternaknya, dan juga sedikit disinggung di situ orang fasik, ya. Jadi yang disebut orang benar itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang beriman yang hidupnya baik. Itu pada umumnya firman Tuhan menyebut orang benar. Bahkan istilah kerohaniannya disebut orang benar seperti itu. Nah, kemudian ternak, saudara-saudara. Ternak itu hewan yang dipelihara oleh orang. Jadi ada banyak orang yang suka kepada hewan yang dipelihara sebagai ternak. Entah itu sebagai hewan sembelian atau hewan kesayangan, saudara. Ya, nah yang ini coba kalau kita perhatikan tentang hewan kesayangan, ada orang yang sangat sayang kepada hewannya, itu saudara ya. Tetapi kalau yang disebut hewan ternak, tentu saja ya semua hewan yang diternakkan oleh orang. Nah, herannya firman Tuhan itu mengatur, saudara. Jadi orang benar itu dinyatakan di sana memperhatikan hidup hewannya. Orang benar peduli terhadap hewan ternaknya, dikatakan semacam itu. Ya. Jadi sampai kehidupan hewan ternak saja itu diatur oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu begitu detailnya, begitu komplit,nya mengatur itu, saudara ya. Bahkan dibandingkan dengan orang fasik, dikatakan. Kalau orang fasik, yang disebut belas kasihan bagi orang fasik itu pun kekejaman, dikatakan semacam itu. Ya, jadi orang fasik itu yang disebut belas kasihan aja sebetulnya itu kekejaman. Tapi kalau orang benar itu peduli terhadap hewan ternaknya. Makanya kalau ada orang yang membiarkan hewan ternaknya sampai kurus atau mati atau tidak terpelihara, itu dia sudah mengingkari hakikatnya sebagai orang benar menurut firman Tuhan.
Ya, seperti itu. Nah, ini menjadi perenungan buat kita yang menurut saya menggelitik adalah bahkan sampai pemeliharaan terhadap hewan ternak itu diatur oleh firman Tuhan. Dan itu membawa kita untuk hidup lebih baik. Supaya orang benar, kita sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, itu juga peduli, bahkan juga hewan ternak yang seharusnya eh, ya bagi orang-orang tertentu kurang diperhitungkan begitu ya. Tetapi ternyata firman Tuhan mengatur supaya orang benar itu peduli terhadap hewan ternaknya. Nah, ini kitab Amsal banyak yang menggelitik. Jadi kita yang menjadi murid Kristus di dalam zaman perjanjian baru, kita yang mengaku menjadi murid Tuhan harus mentaati firman Tuhan ini. Orang benar peduli terhadap hewan ternaknya. Jadi saudara, nilai yang dapat saya ketengahkan dalam perenungan singkat ini bunyinya demikian. Firman Tuhan sedemikian detailnya sehingga perlakuan terhadap hewan ternak juga diatur olehnya. Sekali lagi, firman Tuhan sedemikian detailnya sehingga perlakuan terhadap hewan ternak juga diatur olehnya. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara, kita akan berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi, hanya temanya berbeda yang doa pagi. Nah, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.